Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah belita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang sukses, tokoh terkenal, selalu banyak pengagum dan pengikutnya. Banyak orang berusaha dekat dengan tokoh tersebut. Mereka memanfaatkan popularitas tokoh tersebut. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari hubungan dan kedekatan tersebut. Ada yang ingin mendapatkan langsung keuntungan materi, ada yang ingin mendapatkan keuntungan tidak langsung. Misalnya, segala urusan dimudahkan atau sekedar numpang tenar. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pengalaman seperti di atas terjadi di zaman Yesus. Setelah Tuhan Yesus terkenal atas karya-karyanya, banyak orang ingin menjadi pengikutnya. Atas keputusan mereka itu, Tuhan Yesus mengujinya. Ternyata banyak dalih mereka nyatakan, sehingga Tuhan menegaskan seperti dalam Injil yang kita dengar tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan atau mengaku Yesus dan mengikutinya diwujudkan menjadi orang Kristiani sebagai warga gereja. Tidak cukup dengan ucapan kata-kata. Bukan sekedar di atas kertas, selembar surat baptis sebagai buktinya, tetapi harus siap dan menerima semua resiko dalam kehidupan. Syarat mengikuti Tuhan Yesus begitu berat, dikatakan dalam Injil tadi. Untuk berpamitan kepada orang tua pun tidak boleh. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi pengikutnya, berarti bersedia melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup lama, menyangkal diri dan memberi diri bagi pelayanan. Memutuskan sebagai pengikut Yesus berarti
bertobat, dan membaharui diri, mengubah diri dari kehidupan buruk menjadi baik, dari kehidupan lama menjadi baru, dan dari baik menjadi semakin baik. Jadi pengikut Yesus berarti siap sedia memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, memfokuskan pandangannya pada tujuan, tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kita belajar ketika membuat keputusan mengikuti Yesus menjadi warga gereja adalah totalitas dalam beriman. Iman fokus pada ajaran Tuhan Yesus dan ajaran gereja. Karena menjadi warga gereja, kita dipanggil dan diutus ambil bagian dalam tugas pelayanan. Namun sayang, banyak orang berdalih dengan berbagai alasan. Lihatlah di sekitar kita. Begitu banyak umat yang potensial, punya keahlian dan kemampuan. Manakala diajak aktif menggereja, 1001 alasan diungkapkan. Mereka ini boleh dikatakan hanya mau enaknya saja. Mereka hanya mau datang berpesta, makan-makan, tetapi tidak mau repot, tidak mau bekerja menyiapkan hidangannya. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Yesus supaya mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan. Tetapi semua itu tidak datang dengan tiba-tiba bak durian runtuh. Mesti diraih dengan bekerja dan berkorban. Bahkan ada yang dengan mencucurkan air mata dan darah serta nyawa. Menjadi umat Kristiani, janganlah hanya mencari enaknya, tetapi tidak mau memanggul salibnya. Menjadi warga gereja mesti siap melayani sesama melalui dan dalam kehidupan bersama. Menjadi umat Kristiani tidak akan otomatis mendapatkan kenyamanan, tetapi mesti siap menanggung segala risiko, siap memanggul salib. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kekal memang dijanjikan dan dianugerahkan Allah, tetapi untuk orang-orang yang setia kepadanya, kepada orang yang siap memanggul salib dan setia pada imannya, serta melaksanakan panggilan dan perutusannya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menyatakan rahasia di balik keputusan sebagai pengikut-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk tetap setia dan siap sedia ambil bagian dalam karyanya melalui karya dan pelayanan di dalam gereja-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.